Ya, selamat jumpa anak-anak. Ini ketemu Ibu Wit mau menerangkan bilangan kuantum. Coba persiapkan materi yang Ibu sudah kirim ya minggu lalu, itu tentang bilangan kuantum. Ya, bilangan kuantum itu masuk pada struktur atom yang bagian belakang. Perkembangan teori atom itu dari Dalton sampai mekanika kuantum. Nah, kita akan lihat sekarang setelah tahu itu teori perkembangan teori atom, ini kita akan lihat apa itu bilangan kuantum ya. Bilangan kuantum itu menyatakan suatu bilangan yang menyatakan nilai-nilai untuk menentukan kedudukan elektron dalam atom. Ada 4 macam bilangan kuantum. 1. Bilangan kuantum utama. Notasinya N kecil ya. Menyatakan ukuran dan tingkat energi elektron. Disebut juga sebagai kulit. Memiliki nilai bilangan positif, yaitu 1, mulai 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena kamu ingat kulit itu mulai dari kulit K, L, M, N dan seterusnya. Jadi kulit K itu N-nya 1, L, N-nya 2 ya. Bilangan kuantum N itu tadi kan bilangan kuantum utamanya 2. Kulit M, N-nya sama dengan 3. Kulit N, N-nya sama dengan 4 dan seterusnya. Bilangan kuantum yang kedua yaitu bilangan kuantum asimut. Notasinya L kecil. Menyatakan bentuk orbital. Untuk L itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Berturut-turut dilambangkan sebagai subkulit S, P, D, E. Untuk S itu L-nya 0. Untuk subkulit P, L-nya 1. Untuk subkulit D, L-nya nilai L-nya 2. Untuk subkulit E itu L-nya 3. Bilangan kuantum yang ketiga menyatakan bilangan kuantum magnetik ya. Menyatakan orientasi orbital yang ditempati elektron. Contohnya untuk L bilangan kuantum asimut, L-nya itu 0, maka nilai M-nya juga 0. Untuk L sama dengan 1, nilai M-nya min 1, 0, dan plus 1. Untuk L sama dengan 2, nilai M-nya min 2, min 1, 0, dan plus 1. Ya, itu. Dan plus 2. Bilangan kuantum yang keempat itu bilangan kuantum spin atau S. Menyatakan arah putaran rotasi elektron. Nilai S itu ada 2, yaitu plus setengah atau rotasinya ini yang searah jarum jam. Digambarkan dengan anak panah ke atas. Sedang S sama dengan min setengah untuk rotasi berlawanan arah jarum jam. Digambarkan dengan anak panah ke bawah. Ya. Bentuk orbital. Ya, bentuk orbital itu ada kemarin saya tugaskan untuk menggambar atau mencari ya. Bagaimana bentuk orbital S, bentuk orbital P dan orbital D ya. Kamu sudah kumpulkan ya, digambarkan dengan orbital S itu seperti itu lingkaran, lalu P-nya ada PX, PY, PZ dan seterusnya. Lalu bagaimana cara pengisian orbital? Itu ada berapa aturan.
Ya, kita baca bersama-sama. Ada 3 aturan. Aturan yang pertama Ohbe. Pengisian orbital atom dimulai dari orbital dengan energi yang lebih rendah. 1s dulu diisi, baru 2s diisi penuh, terus ke 2p penuh, 3s dipenuhi dulu baru selanjutnya. Cara yang kedua itu aturan Hund. Ya, elektron tidak akan berpasangan sebelum orbital dengan energi setingkat terisi dulu. Ya, kemarin orbital P itu ada 3 kamar, PX, PY, PZ. Kalau P itu terisi 3, maka diisi 1, 1, 1 arah atas dulu panahnya, bukan 2 berpasangan dan 1. Jadi harus setengah dulu dipenuhi ya, terisi dulu baru berpasangan. Larangan Pauli. Larangan Pauli itu bagaimana? Kemarin kita mendapatkan ya, untuk Pauli ya, itu adalah dalam sebuah atom tidak boleh ada 2 elektron yang mempunyai keempat bilangan kuantum N, L, M, dan S yang sama ya, itu. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dan elektron valensi. Asas Ohbe sudah tahu, asas Hund ada juga. Maka bagaimana kita menyingkat penulisan konfigurasi elektron dengan menggunakan konfigurasi gas mulia? Kalau Na nomor atom 11 ya, itu maka konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Maka kalau disingkat jadi apa? Pakai gas mulia yang mendekati 11 adalah 10, maka Ne kita ambil tinggal 3s1. Sekarang kita coba Sc nomor atom 21. Kalau panjang diisi semua, bagaimana konfigurasinya? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Maka disingkat Sc21 itu Ar, lalu baru 4s2 dan 3d1. Nah, kemarin kita sudah sampai pada pengecualian. Pada misalkan CR24 ini pakai setengah penuh. Kalau konfigurasi panjang bagaimana CR? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 dan 3d4. Ya, itu. Ini seharusnya diisi penuh dulu baru. Lah, ini pakai aturan setengah penuh, maka kita pakai 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s-nya 1, 3d-nya 5. Gitu. Ya, ada juga yang konfigurasi elektron penuh, Cu. Kemarin sudah saya berikan Cu, Ar ya. Kita langsung 18, 4s2, 3d9. Itu kalau panjang, kalau pakai aturan yang terisi dipenuhi dulu yang energi terendah. Tapi itu bukan itu, karena ini ada aturan perkecualian elektron penuh Ar, 4s2, 4s1, 3d10. Nah, itu. Lanjut, kita akan mencoba bagaimana kita menuliskan bilangan kuantum yang dipunyai oleh suatu atom. Ya, bilangan kuantum yang dipunyai oleh suatu atom. Misalkan Na11 kita buat dulu.
Kita buat dulu konfigurasinya. Na11. Konfigurasinya bagaimana? 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Gitu toh? Maka ini yang terakhir adalah 3S1. Nah, bagaimana bilangan kuantum N-nya? N-nya itu sama dengan kulit terluar yang dipunyai atom Na, berarti 3. N-nya 3. Ya. Lalu L-nya, bilangan kuantum asimutnya. L tadi ditentukan oleh subkulitnya. Subkulit 3S1 itu yang terakhir. Maka L-nya pada Na itu karena subkulit S, L-nya 1. Tadi kalau S-nya 0. Mulai ya, S itu sama dengan 0, lalu P-nya 1, D-nya 2. Lalu M-nya. M itu sama dengan berapa nilainya? Plus minus L ya, besarnya itu plus minus L. Maka kalau L-nya 0, M-nya juga 0. Lah, untuk S-nya spinnya berapa besarnya? Spinnya karena 3S itu terisi 1, maksimum kan 2. 1 itu ditulis dulu arah atas panahnya. Kalau arah atas jarum jam searah, maka nilai S-nya plus setengah. Itu anak-anak. Ya. Itu latihannya seperti itu. Jadi langkah pertama menentukan bilangan kuantum adalah pakai konfigurasinya harus benar dulu. Lalu nanti N-nya tentukan kulit terakhirnya, tinggal di kulit berapa, L-nya subkulit, M-nya plus minus L itu nanti berapa akan kita lihat beberapa latihan. S-nya tinggal arah ya, searah jarum jam atau berlawanan. Kalau searah itu plus setengah, kalau berlawanan itu min setengah. Atom X nomor atom 27. Konfigurasi elektronnya kita buat dulu. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D7. Ya, ini jumlah elektronnya 27. Lalu elektron terakhirnya adalah 3D7. Maka bilangan kuantum yang dipunyai untuk bilangan kuantum utama N-nya ditunjukkan nomor kulit, berarti N-nya 3. Bilangan kuantum asimutnya L ditunjukkan subkulitnya. L itu subkulit, berarti subkulit D. Kalau subkulit D, L-nya sama dengan 2. Ya, ini karena S itu 0, P1, D2 dan seterusnya. Lalu M-nya kita buat M itu adalah plus minus L. M itu plus minus L. Karena L-nya 2, kita buat orbitalnya ada 5. Dari min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, kita terisi 7. Berarti ini 1 elektron dulu, 1 elektron. Baru 5 toh ini, lanjut berpasangan. Nah, ini 7 di sini. Maka M-nya itu nilainya min 1. Sedang S itu adalah arah bawah berlawanan dengan jarum jam. Berlawanan jarum jam, maka apa anak-anak? S-nya harganya min setengah. Nah, ini contoh tambahan untuk berikutnya. Gitu.